Ya Nabi salam alaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم
ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah di hari yang penuh keagungan dan keberkahan ini kita selalu dan terus meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hanya dengan berbekal keimanan dan ketakwaan kita akan memperoleh kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala selalu berwasiat kepada umat-umat terdahulu dan juga kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar berpegang teguh dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita masih berada di bulan Rajab. Perlu kita syukuri karena Rajab merupakan salah satu bulan yang mulia. Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan dan kemuliaan pada bulan Rajab di antara bulan-bulan lain yang juga menyandang predikat mulia, yaitu Muharram, Zulhijjah dan Zulqa'dah. Dan menurut Syekh Abdul Qadir Al-Zailani dalam kitabnya Al-Ghunyah, beliau menjelaskan bahwa Rajab terdiri dari 3 huruf. Yang pertama Ra, yang kedua Jim, dan yang ketiga Ba. Ra bermakna rahmatullah, yang artinya rahmatullah. Kemudian Jim yang bermakna judullah, artinya kemudahan Allah. Dan Ba yang bermakna birullah, yang artinya kebaikan dari Allah. Artinya dari awal hingga akhir bulan Rajab Allah memberikan 3 anugerah kepada hamba-hambanya. Yang pertama limpahan rahmat, yang kedua limpahan kemudahan, dan yang ketiga limpahan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menunjukkan kemuliaan dan keistimewaan yang ada pada bulan Rajab. Kemuliaan bulan Rajab semakin bertambah tatkala peristiwa monumental Isra wal Mi'raj juga terjadi di bulan ini. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu malam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina, kemudian dilanjutkan dari Masjidil Aqsa menuju Sidratul Muntaha untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hal ini termaktub di Quran surah Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang sekelilingnya telah kami berkahi agar kami perlihatkan sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Dan hal ini juga mendapatkan penjelasan dalam kitab Sahih Bukhari juz kelima halaman 52, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan amanat kepada baginda Rasul untuk menegakkan perintah sholat selama 50 waktu dalam sehari. Kemudian Nabi pun menerima dan kembali pulang. Tatkala dalam perjalanan, Nabi pun bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi pun menceritakan amanat yang Allah berikan kepadanya. Kemudian Nabi Musa mengatakan, "Wahai Muhammad, kembalilah menghadap Allah, mintalah keringanan untuk umatmu. Karena umatmu tidak akan mampu untuk menunaikannya, umatku telah membuktikannya." Kemudian Nabi SAW pun kembali menghadap Allah, lalu diringankan menjadi 10 waktu dalam sehari.
Kemudian Nabi pun kembali menghadap Nabi Musa. Nabi Musa masih mengatakan hal yang sama, bahwa umatmu Muhammad tidak akan mampu untuk menunaikannya. Mintalah keringanan kepada Allah, karena umatku telah membuktikannya. Kemudian baginda Rasul pun kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diringankan menjadi 5 waktu sehari. Kemudian tatkala dalam perjalanan pulang, baginda Rasul pun bertemu lagi dengan Nabi Musa, dan Nabi Musa masih mengatakan hal yang sama. Akhirnya Rasul pun malu untuk kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menerima apa yang sudah menjadi ketentuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Nabi SAW menganjurkan kepada kita untuk berlomba-lomba meraih kemuliaan dan keistimewaan yang ada pada bulan Rajab. Sebab setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan ini, maka nilai kebaikannya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga sebaliknya, ketika kita melakukan dosa, ketika kita melakukan maksiat, maka nilai keburukannya akan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu pertanyaannya, apa amalan-amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab, bulan yang mulia ini? Yang pertama, amalan yang pertama adalah memperbanyak istighfar. Hadirin, tidak ada satupun manusia hari ini yang luput dari kesalahan dan dosa. Dan bulan Rajab adalah bulan pengampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Rajab disebut juga dengan Syahrul Al-Istighfar, artinya bulan istighfar. Maka perbanyaklah istighfar di bulan ini. 3 anugerah yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang senantiasa beristighfar. Man aksara minal istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah akan memberikan kelapangan bagi setiap kesempitannya. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Itu amalan yang pertama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian amalan yang kedua adalah bertaubat dan segera meninggalkan maksiat. Karena salah satu diterimanya taubat adalah berhentinya melakukan maksiat. Apalagi di bulan haram ini, di bulan yang mulia ini, setiap keburukan yang kita lakukan, maka nilai keburukannya akan lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ternyata hadirin, setiap dosa, setiap maksiat yang kita lakukan, dosa dan maksiat itu akan mengikat diri kita untuk menjadi orang yang malas beribadah, bahkan tak mampu lagi untuk beribadah. Imam Sufyan Ats-Tsauri pernah menuturkan bahwa beliau tidak bisa melaksanakan sholat tahajud selama lebih kurang 5 bulan karena satu dosa yang dia lakukan. Begitulah mudaratnya ketika kita melakukan keburukan, maka dosa-dosa itu akan mengikat diri kita untuk menjadi orang-orang yang malas beribadah, bahkan tak mampu lagi beribadah. Padahal karena ibadah inilah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan untuk urusan taubat, perintahnya adalah jelas, yaitu disegerakan, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan di Quran surah Al-Imran ayat 133. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh 'iddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan Allah dari kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang diciptakan, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu amalan yang kedua. Kemudian amalan yang ketiga adalah memperbanyak puasa sunnah di bulan Rajab. Puasa sunnah di bulan Rajab bisa dijadikan sebagai latihan kita, sebagai persiapan memasuki bulan Ramadan. Para ulama mengumpamakan bulan Rajab itu seperti bulan yang menyiram, seperti bulan yang menanam. Kemudian bulan Ramadan, para ulama mengumpamakan
sebagai bulan yang menyiram, kemudian bulan Ramadan diumpamakan sebagai para ulama sebagai panennya hasil tanaman. Dan dalam sebuah riwayat Nabi SAW mengatakan bahwa satu hari berpuasa di bulan haram, baik itu Rajab, Zulhijjah dan Zulqa'dah, maka lebih utama dibanding berpuasa 30 hari di bulan lainnya, dan berpuasa satu hari di bulan Ramadan lebih utama dibanding berpuasa selama 30 hari di bulan-bulan haram. Hadirin sidang rahimakumullah rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Itu amalan yang ketiga. Kemudian amalan yang keempat adalah memperbanyak doa. Nabi SAW ketika memasuki bulan Rajab, beliau tidak meminta kekayaan ataupun kenikmatan duniawi, tetapi yang beliau minta adalah keberkahan umur dari bulan Rajab, Sya'ban hingga Ramadan. Secara tidak langsung Nabi meminta kepada Allah untuk dipanjangkan umurnya agar sampai dari bulan Rajab sampai bulan Ramadan. Dan doa yang Nabi ajarkan kepada kita dalam sebuah riwayat, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa barik lana ila Ramadan. Ya Allah, berkahilah umur kami dari bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan. Hadirin sidang rahimakumullah rahmatillah subhanahu wa ta'ala. Inilah 4 amalan yang bisa kita lakukan di bulan Rajab, bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan bisa kita implementasikan pada bulan yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah selalu senantiasa memberikan kita kekuatan, kesehatan, kelapangan rezeki, dan istiqomah dalam ibadah kepadanya. Dan yang terakhir, mudah-mudahan Allah sampaikan umur kita kepada Ramadan yang akan datang sebentar lagi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli al-wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Allahumma 'alal khulafa'ir rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wattabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa baligna ila Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yashkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.